Kobaran api dengan cepat membakar truk tangki yang sedang mengisi bahan bakar ke tangki induk di SPBU Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat tangki tersebut meledak. Peristiwa itu terjadi saat truk tangki tengah mengisi bahan bakar ke tangki induk SPBU. Tiba-tiba muncul kobaran api dan langsung menyambar bahan bakar yang masih tersisa di dalam tangki. Seorang petugas langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menggunakan alat pemadam ringan atau APAR. Namun naas korban mengalami luka bakar di bagian lengan akibat terkena percikan bahan bakar. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Kini kasus kebakaran ini ditangani Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Miftahul Gani News melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 7 kios di Deli Serdang terbakar melukai pasangan suami dan istri. 7 unit kios warga di Jalan Kebun Kopi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar pada Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Apinya besar kali. Api membesar. Usai menerima laporan, petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi dan berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut salah seorang warga, api pertama kali muncul dari kios pedagang bensin eceran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Pasangan suami istri menjadi korban. Saya di depan sini, tiba-tiba ada yang meletup. Saya lihat keluar bapak itu udah kebakar. Tapi karena memang nggak bisa tertolong lagi, apinya langsung menyebar, meledak jerigen bensin. Udah nggak bisa ya dibiarkan. Apinya besar kali. Selain membakar bangunan, api juga membakar sebuah sepeda motor. Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mobil travel tabrak bagian belakang dump truck di kilometer 77 Purwakarta, Jawa Barat. Akibat insiden tersebut, 1 penumpang travel tewas di lokasi dan 9 penumpang lainnya luka-luka. Saat ini untuk korban. Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Cipularang mengevakuasi penumpang minibus travel yang tewas di Tol Cipularang kilometer 77 sekitar wilayah Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Evakuasi korban sempat mengalami kesulitan karena badannya terjepit bagian depan minibus usai menabrak dump truck. Selain menewaskan 1 penumpang minibus travel dan melukai 9 penumpang lainnya, kecelakaan ini mengakibatkan bagian depan minibus travel ringsek. Kecelakaan berawal saat kedua kendaraan melintas dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, minibus travel yang berjalan di belakang dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang dump truck. Mobil Daitran itu travel itu menabrak belakang dari dump truck. Dugaan sementara pengemudi Daitran itu mengantuk. Jadi mengantuk, dia sama mobil sama-sama jalan dari Bandung arah ke Jakarta. Setiba di TKP, ini pengemudi Daitran ini mengantuk. Korban tewas maupun luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sedangkan kendaraan minibus travel dan truk diamankan di Polderek Jasa Marga di depan gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Kasus kecelakaan sudah dilimpahkan ke unit laka lantas Polres Purwakarta. Mohon izin saat ini untuk korban evakuasi dari kendaraan Boyong. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Belasan rumah terbakar di permukiman padat penduduk di Rawabadak, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa dini hari. Pemirsa, besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara itu, sebagian warga mengevakuasi barang pribadi ke tempat yang lebih aman. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada salah satu rumah kontrakan. Proses pemadaman berlangsung 2 jam dengan pengerahan 22 unit damkar dan 110 personel pemadam kebakaran.
Tidak ada korban jiwa, namun 2 warga mengalami luka bakar saat membantu melakukan pemadaman api. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemirsa, kebakaran hanguskan 3 lapak pedagang sendal di Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat. Penyebab kebakaran warga bakar sampah sehingga sambar bagian belakang lapak. Kobaran api menghanguskan 3 lapak pedagang sandal di Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membakar 3 lapak milik pedagang. Peristiwa terjadi saat pedagang tengah tidur di dalam lapak, kemudian api muncul dari bagian belakang. Diduga api berasal dari bagian belakang lapak saat warga tengah membakar sampah. Api dari belakang sebenarnya mah. Kayak orang bakar sampah. Oh, bakar sampah, orang nabun gitu ya Pak? Iya, orang nabun. Terus Bapak ini, lagi tidur di dalam toko ini? Iya, saya tidur di dalam orang berdua. Ini apa sih Pak? Kios apa sih Pak? Kios sendal. Ada berapa kios Pak yang kebakar? 3. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan usai petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat mengerahkan sejumlah personel ke lokasi. Pemirsa, 2 perempuan yang berboncengan sepeda motor terlibat kecelakaan dengan bus. Akibatnya 2 korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Pengendara sepeda motor tergeletak di tengah jalan usai terlibat kecelakaan dengan bus di Jalan Raya Juanda, Kota Bogor. Kedua korban yang merupakan perempuan mengalami luka cukup parah di dada dan kepala. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara motor menyenggol bus yang melaju dari arah Tugu Kujang menuju Warung Jambu. Tadi saya nggak tahu Pak, tahu mobil si motor itu udah ada masalah pion, nggak dapat orang. Kalau jalan itu satu arah, apa? Satu arah dengan pengendara motor itu. Ya, satu arah Pak. Cuma saya nggak tahu persis ya kondisi motornya itu. Tahu-tahu seperti itu dia jatuh aja. Adanya 2 orang, 2 ibu-ibu kemungkinan di atas 50. 1 korban dibawa ke pinggir oleh warga. Saya tanya, saya samperin beliau, ada luka cukup parah kepala. Korban sedikit amnesia. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit terdekat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, A News melaporkan.